Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke guys, kali ini hari yang menyenangkan buat kita semua gitu ya. Hari yang sebenarnya dimana disebut dengan hari kemenangan begitu. Kenapa saya bilang ini adalah hari kemenangan? Karena ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang anti akan skema Ponzi gitu, yang anti sama investasi bodong yang berkedok robot trading gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin ada kabar yang luar biasa hebohnya di dunia robot trading. Salah satu perusahaan yang kita kenal dengan nama DNA Pro ya akhirnya disegel oleh pihak yang berwajib begitu. Pihak yang berwajib itu siapa? Yaitu Kementerian Perdagangan begitu ya. Nah, cuman memang ada yang menarik begitu ya, karena terus saja dilakukan pembantahan oleh pihak-pihak mereka begitu. Ada leader-leadernya yang selalu menyatakan bahwa tenang, tidak ada yang menyegel begitu. Tidak ada satupun anggota Polri yang datang menyegel katanya. Karena yang segel itu mereka beranggapan bahwa dari Kementerian Perdagangan. Lalu segel tersebut ternyata ada oknum yang katanya adalah lawyer daripada DNA Pro. Mereka mengatakan bahwa lawyer mereka itu melakukan pencabutan terhadap segel tersebut. Jadi segel yang sudah dibuat oleh Kementerian Perdagangan mereka lepaskan begitu, mereka ambil istilahnya dilepaskan lah begitu dari situ. Ya gimana ya, kalau menurut gua itu lucu begitu. Karena kejadian itu akhirnya diketahui oleh Kementerian Perdagangan. Akhirnya Kementerian Perdagangan datang bersama Polri lagi. Dan di situ disegel ulang gitu. Jadi setelah disegel dicopot lalu disegel ulang lagi gitu karena ketahuan segel tersebut dicopot begitu, dilakukan penyegelan begitu. Nah, gua hanya ingin memberitahu sebenarnya kalau memang dari pihak Polri, dari pihak Kementerian Perdagangan ingin memproses ini begitu. Sebenarnya pintu masuk dari awal itu bisa dilakukan dari mulai penyegelan ini begitu. Karena dari penyegelan ini sebenarnya ada bahasa gua adalah tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang dilakukan DNA Pro gitu. Oknum yang ada di DNA Pro yang melakukan pencabutan terhadap segel tersebut. Sebenarnya kalau memang niat, kalau memang mau, sebenarnya ini bisa gitu. Saya akan membacakan satu pasal ya, yaitu pasal 232 KUH pidana begitu. Biar teman-teman bisa membaca agar kita sama-sama mengerti kenapa saya bilang ini bisa dijadikan masuk ke dalam ranah pidana meskipun hanya pencabutan begitu. Oke, saya akan coba membaca mulai dari mana ya. Oke. Jadi pasal 232 ayat 1 KUH pidana begitu ya. Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang atau merusak penyegelan suatu barang atau atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan begitu. Jadi sebenarnya pencabutan atas segel tersebut ini sudah ada diatur di dalam undang-undang begitu ya. Penyegelan ini resmi, sah dan gue yakin legal begitu. Sehingga kalau dicabut dari pihak Kementerian Perdagangan berhak untuk melakukan laporan polisi atas pencabutan segel tersebut. Apalagi Kementerian Perdagangan telah membuat sebuah rilis gitu ya. Di mana rilis tersebut mereka menyatakan bahwa dari pihak DNA Pro itu melakukan pembangkangan. Nanti teman-teman boleh lihat itu ada, saya akan tuangkan beritanya di sini gitu. Jadi tidak ada yang sebenarnya salah kalau seandainya dari pihak Kementerian Perdagangan bisa melakukan laporan polisi atas kejadian tersebut. Karena dia sudah segel lalu tiba-tiba dicabut tanpa izin begitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan saya bilangnya laporan polisi. Karena itu adalah pelanggaran mutlak gitu. Lumayan ancamannya 2 tahun 8 bulan kan atas itu. Jadi dari situ saja sebenarnya itu bisa dijadikan pintu masuk untuk adanya penyidikan lebih lanjut terhadap apa itu DNA Pro begitu. Agar orang-orang tuh lebih mengerti DNA Pro itu seperti apa. Nah, selain dari penyegelan, banyak orang-orang yang selalu tetap melakukan kantor-kantor begitu. Ada yang mengatakan berita-berita ini adalah hoax ya. Selain itu juga
ini gua nanti akan tampilkan ya. Ada yang menyatakan bahwa jangan percaya dengan berita-berita sampah, kan goblok saya bilang gitu. Kenapa saya katakan goblok? Jelas berita tersebut dirilis oleh Kementerian Perdagangan begitu. Pemerintah loh, institusi pemerintah yang membuat berita tersebut begitu. Lalu mereka dengan seenak jidatnya mengatakan ini adalah sampah, berita sampah, kan stupid begitu ya. Nah, hal-hal yang beginilah yang sebenarnya harusnya pemerintah itu segera mengambil tindakan lebih begitu. Ya, Kementerian Perdagangan sebenarnya bisa melakukan tindakan lebih dari ini. Cuman apa alasan Kementerian Perdagangan masih melakukan tarik ulur, kita nggak tahu begitu ya. Saya nggak paham, tapi menurut saya begitu Kementerian Perdagangan punya strategi khusus dalam melakukan penanganan atas robot trading DNA Pro ini begitu. Karena berita-berita mereka ini, berita-berita yang sudah timbul ini, disinilah kredibilitas dari Kementerian Perdagangan diuji begitu. Kredibilitas dari sebuah institusi negara, sebuah institusi pemerintahan diuji begitu. Sehingga menurut saya Kementerian Perdagangan pasti tidak akan diam untuk hal ini gitu. Gue yakin Kementerian Perdagangan pasti akan mengambil tindakan. Tetapi mungkin mereka punya alasan tersendiri, masih melirik-lirik dulu, melihat-lihat dulu ini sejauh mana begitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh pihak DNA Pro begitu. Nah, buat teman-teman juga banyak yang bertanya kepada gua begitu. Bang, kemarin kan ada yang ngajak lu taruhan. Jadi kalau teman-teman mungkin baca di IG saya, kenapa saya sengaja begitu ya, sekian lama tidak melakukan postingan di feed saya begitu. Saya tinggalkan feed saya dengan video terakhirnya itu, nanti teman-teman bisa gua tayangkan di sini ya. Dimana video itu, ayo kita tonton dulu deh. Halo guys, saya baru saja mendapatkan informasi dan katanya sih informasi ini cukup tepat ya, dan informasi ini cukup valid katanya. Tapi gue penasaran, gue pengen nanya kepada kalian ini benar apa tidak, apakah kemungkinan terjadi apa tidak gitu kan. Gue juga sebenarnya butuh klarifikasi. Katanya DNA Pro dalam waktu dekat akan tutup, akan selesai. Nah, maksud dari kata-kata itu apa kita nggak tahu, karena dengar-dengar nih Fahrenheit dengan DNA Pro itu orang di belakang layarnya. Ingat ya, orang di belakang layar, bukan owner, tapi orang di belakang layar. Kalau owner yang di depan layar itu masih bisa kita akal-akalin lah gitu ya. Tapi kalau untuk orang di belakang layarnya katanya sama. Jadi dengar-dengar Fahrenheit itu disiapkan untuk memindahkan gerbong dari DNA Pro. Katanya seperti itu. Nah, gue nggak tahu ini berita benar apa tidak. Semoga saja tidak benar. Jadi buat teman-teman, tolong kasih gue jawaban di DM gitu. Katanya dalam waktu dekat, dalam waktu yang sangat-sangat dekat sekali. Nah, dari video ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa saya menyatakan bahwa DNA Pro itu saya mendapatkan informasi akan segera tutup dan selesai begitu. Gue nggak tahu bagaimananya, gue nggak ngerti begitu ya. Akhirnya gue sengaja di feed itu gue jadikan postingan terakhir gue sampai hari ini. Setelah video setelah kabar DNA Pro disegel dan ditutup begitu ya, dinyatakan ilegal, baru gua melakukan postingan kembali. Itu pun membahas terkait dengan DNA Pro. Jadi kenapa itu gue tinggalkan? Supaya itu menjadi bukti begitu, agar teman-teman melihat, agar teman-teman menyaksikan begitu, apa yang saya sampaikan itu tidak main-main begitu. Kenapa saya bisa sampaikan itu? Kenapa saya bisa tahu sedetail itu? Ya teman-teman bisa kembali menilai masing-masing. Kenapa saya bisa kesana arahnya, padahal saya posting itu kapan begitu ya, Anda boleh lihat sendirilah. Nah, jadi ayo kita sama-sama nilai ya teman-teman ya. Banyak orang yang tiba-tiba mend-DM saya, WA saya, nanya sama saya, "Bang, abang berarti menang taruhan dong, kan abang sempat ditantang begitu." Pada saat video saya itu timbul begitu, saya posting, lalu ada banyak orang yang menantang-nantang saya, termasuk salah satu leadernya DNA Pro ya. Itu sempat menyatakan kepada saya, gua tantang lah, kalau memang seandainya DNA Pro tutup, gua bayar lu 1 miliar katanya.
Lalu bahkan ada lagi beberapa orang yang mau coba-coba patungan begitu. Ayo 1 miliar, 2 miliar, apa berapa miliar gitu. Gua lalu ditanya sekarang sama beberapa orang gitu. Bang, berarti abang menang taruhan dong. Gitu. Bang, berarti abang sekarang ini bisa dapat uang bermiliar-miliar dong begitu. Gue cuma mau sampaikan begini. Gua tidak akan ambil itu dan gua akan menolak uang itu gitu. Gue menolak uang itu dan gue tidak akan pernah ambil itu uang. Kenapa? Karena gue gak bego. Ketika gue ambil itu uang, bila mana dari apa yang dilakukan oleh DNA Pro, bila mana apa yang dilakukan oleh DNA Pro terbukti nantinya, dugaan-dugaan gue terbukti begitu. Misalnya nih ya, terbukti dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Maka secara otomatis kalau gue terima ini uang, maka gue juga akan termasuk di dalam itu begitu. Sehingga pada saat gue menerima uang itu, maka gue akan termasuk orang yang terlibat menerima uang dari hasil kejahatan begitu. Itu kalau terbukti. Sehingga gue lebih bagus antisipasi, gue nggak ambil. Ngapain gue ambil begitu? Uang itu menurut gue nggak seberapa gitu. Uang itu menurut gue sangat nggak seberapa. Dan gue nggak butuh itu uang. Gue nggak butuh uang meskipun dia bilang sekarang sudah terkumpul 10 miliar, gue nggak butuh itu uang gitu. Gue lagi tidak butuh. Dan gue ada uang segitu, ngapain gue harus minta sama dia kan gitu. Logiknya aja seperti itu. Jadi satu sisi gue tidak ingin terjebak di dalam dugaan tindak pidana yang gue sering sampaikan kepada kalian gitu. Gue tidak mau terjebak di situ gitu. Jangan sampai gue terima malah gue nanti ujung-ujungnya kena masalah ya. Nah selain itu, gue lebih berprinsip satu ya. Lebih baik itu uang, hasil taruhan, uang yang mereka sampaikan untuk gunakan bertaruh dengan gue. Lebih bagus itu kembalikan saja kepada member-member. Karena ketika member-member mendapatkan uang mereka kembali, mereka tidak merasa dirugikan. Menurut gue itu jauh lebih berharga dibandingkan gue dibayar 100 miliar sekalipun. Ketika member yang ada di DNA Pro uangnya kembali dengan selamat tanpa ada kekurangan seperak pun, di situ rasa bangga gue, di situ rasa senangnya gue. Maka menurut gue itu jauh lebih berharga sekalipun gue dibayar 100 miliar. Jadi buat teman-teman yang bertanya tentang saya menang taruhan, stop untuk bertanya karena saya tidak ingin membahas itu. Saya tidak ingin lagi ada pembahasan soal itu. Saya lebih berprinsip lebih bagus uang itu diberikan kepada orang-orang yang berhak. Karena gue nggak butuh itu uang. Karena gue punya uang segitu dan gue nggak mau gitu loh. Gue nggak mau terlibat dan terjebak di dalam situ gitu. Dan itu uang orang, ngapain gue terima itu, gue harus bersenang-senang dalam keadaan banyak orang yang menderita gitu. Jadi kepada teman-teman stop untuk bertanya itu lagi. Gue lebih memilih untuk saat ini kita sama-sama fokus dengan tujuan kita, yaitu kita edukasi masyarakat. Kita edukasi masyarakat untuk memilih broker yang benar kalau memang Anda ingin menjadi pengusaha. Jika Anda ingin menjadi seorang trader, Anda trader sendiri tanpa harus menggunakan robot-robotan yang wujudnya tidak pernah Anda lihat begitu. Lebih bagus seperti itu daripada Anda terjebak di dalam skema Ponzi atau investasi bodong begitu. Itu sangat berbahaya begitu. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman ya, ayo kita fokus. Kita tunjukkan kepada banyak orang gitu. Kita tunjukkan Indonesia ini orang-orang pintar semua gitu. Orang-orang yang mengerti begitu, orang-orang yang paham tentang dunia trading begitu. Jangan mau kita dibodohin sama orang-orang yang memiliki software lah ya, software yang mereka hanya punya modal software begitu. Mereka punya modal software untuk menaikkan grafik, lalu punya modal ngurus perizinan, akhirnya kita mau terkelabui dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi poinnya itu gitu. Saya ingin berpesan kepada Kementerian Perdagangan, lalu juga OJK, lalu Satgas Waspada Investasi, dan kepada pihak Polri atau pihak pemerintah lah, apapun itu institusinya. Gue hanya ingin menyampaikan
berpesan begini. Saat ini mungkin teman-teman melihat ya, begitu banyak juga member-member mereka itu yang member-member daripada DNA Pro itu berusaha membela mereka begitu. Berusaha membela DNA Pro begitu. Karena gua baru saja mendapat informasi ada sebuah doktrin yang memang dibuat begitu. Bayangkan banyak orang yang mengatakan begini. Jadi kenapa member-member tersebut sangat membela? Bukan karena mereka itu benar-benar membela, tapi karena status mereka saat ini tidak bisa melakukan withdraw dengan lancar begitu. Karena ada alasan satu dan lain hal di sana. Ya. Lalu ada doktrin yang timbul. Jika izin dari DNA Pro ini tidak diterbitkan begitu. Jika izin dari DNA Pro tidak diterbitkan seperti dahulu, maka sulit untuk para member-member mendapatkan haknya kembali begitu, mendapatkan atau dapat melakukan WD kembali begitu. Ada informasi seperti itu. Ada orang yang memberitahu saya begitu, bahwa ada doktrin seperti itu. Sehingga para member-member itu akhirnya terpaksa melakukan itu. Karena mereka berharap uang mereka itu bisa kembali. Jadi gua sangat menyayangkan kepada member-member. Ya gue tahu perasaan kalian, gue tahu isi hati kalian ketika kalian ingin kembali uang itu. Tapi gue ingin beritahu sebenarnya ada cara lain gitu. Ada cara yang lain untuk mengembalikan itu daripada Anda harus membohongi diri Anda sendiri dengan cara mengikuti permainan mereka gitu. Mengikuti apa yang dilakukan gitu. Yang mereka sebutkan gitu. Daripada Anda masuk ke dalam permainan itu, sebenarnya cara yang paling simpel adalah sudah saatnya Anda berpihak kepada regulator. Sudah saatnya Anda berpihak kepada pemerintah yang membuat aturan. Bukan malah mencoba untuk melakukan pembangkangan begitu. Caranya seperti apa? Laporkan. Ketika Anda merasa dirugikan, Anda tidak bisa lakukan WD, satu hari Anda tidak bisa WD, di situ saatnya Anda untuk melakukan laporan polisi. Gua menjamin, gue ini orang hukum gitu. Gua menjamin ketika Anda melakukan laporan polisi, maka Anda bisa mendapatkan hak Anda kembali. Dengan cara Anda lapor polisi, setelah Anda lapor polisi, biarkan pidananya bergulir, nanti akan ada penetapan tersangka bagi pemilik atau leader dan sebagainya. Jika itu terbukti, Anda punya bukti yang kuat, Anda punya saksi dan sebagainya, Anda bisa lakukan itu. Ketika itu sudah ada penetapan tersangka, lalu ada putusan pengadilan bahwa mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah misalnya begitu, Anda bisa melakukan gugatan perdata dan Anda bisa sita asetnya begitu. Itu jauh lebih memungkinkan daripada hari ini Anda dijanjikan akan kembali tapi tidak kembali. Itu masalah tuh. Jangan mau Anda itu masuk ke dalam permainan itu gitu. Kalau Anda coba WD tidak bisa WD, maka sudah saatnya Anda lakukan lapor polisi. Pertanyaan gua adalah, kalau Anda tidak lakukan lapor polisi, Anda tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Anda adalah korban, maka ketika orang lain duluan melaporkan, maka orang lain duluan yang akan kembali uangnya dibanding dengan Anda. Jadi ini sudah waktunya siapa cepat dia dapat begitu. Apakah kita yakin bahwa uang daripada yang sekarang dihimpun, yang sudah pernah dihimpun oleh DNA Pro, yang notabene adalah ilegal, itu disebut oleh Kemendak ya. Apakah uang tersebut masih lengkap? Masih utuh? Karena banyak dugaan orang-orang ya, gua menduga ada skema ponzi di dalamnya. Pasti sebagian sudah dibayarkan untuk bonus, lalu mereka membayarkan untuk acara dan sebagainya. Apakah uangnya masih lengkap? Sehingga satu-satunya jalan adalah siapa yang cepat dia dapat. Ketika Anda melaporkan duluan, maka Anda lebih besar kemungkinannya uang Anda akan dikembalikan. Dibandingkan Anda menunggu orang lain melaporkan. Ketika orang lain melaporkan, belum tentu Anda mengikut laporkan, uang Anda akan kembali. Sehingga ini siapa cepat dia dapat. Lakukan secepat mungkin, maka Anda akan mendapatkan hak Anda lebih cepat. Anda coba WD. Ketika Anda tidak bisa WD, Anda tidak bisa withdraw, Anda sudah bisa lakukan lapor polisi. Karena sudah tidak memenuhi. Dari pihak DNA Pro sudah tidak memenuhi apa yang menjadi komitmen dan janjinya begitu.
Kalau seandainya Anda melakukan WD dan tidak bisa begitu. Tapi kalau sudah dibayarkan ya alhamdulillah, akhirnya uang Anda kembali. Tapi kalau seandainya uang Anda tidak kembali, ya sudah laporkan. Anda mau menunggu apa? Apakah Anda mau menunggu sampai semua orang lupa atas kejadian tersebut? Sementara ini sudah menjadi isu nasional begitu. Sudah muncul di televisi di mana-mana. Anda masih mau dininabobokan dengan janji-janji seolah-olah akan ada regulasi yang diatur untuk para robot trading. Sementara kita lihat di depan mata kita berkali-kali robot trading sudah dikasuskan, termasuk EvoTrade. Bayangkan di Singapura, Samtrade itu 3 orang ditangkap. Dan gue yakin Indonesia akan mengikuti jejak itu. Kemarin EvoTrade juga sudah dilakukan penetapan tersangka terhadap para pelaku begitu. Sudah ada di depan mata kita, masa kita harus masih mau dininabobokan dengan janji-janji itu? Itu yang jadi masalah begitu. Sehingga sudahlah saatnya Anda laporkan. Karena cepat atau lambat, menurut saya cepat atau lambat, kalau Anda tetap mengikuti pola perusahaan investasi bodong atau perusahaan yang dinyatakan ilegal oleh institusi, Anda masih ngikutin pola itu, maka cepat atau lambat Anda akan menjadi korban. Anda akan menjadi orang yang sangat dirugikan kalau Anda tidak melakukan tindakan apapun gitu. Jadi poinnya, laporkan. Anda WD, tidak bisa WD, Anda laporkan. Uang Anda tidak kembali, Anda laporkan. Anda mau nunggu apa? Nah, ada lagi gue terima beberapa informasi dari teman-teman di luaran sana. Bang, sementara regulasi yang mereka buat, mereka akan melakukan transaksi dengan USDT. Jadi orang yang mau ini harus istilahnya orang yang mau bergabung, beli robot apalah segala macam harus menggunakan USDT, menerima profit dari USDT dan sebagainya. Wow, itu lebih berbahaya. Gue ingin sampaikan itu sangat berbahaya sekali gitu. Karena ketika dilakukan transaksi melalui USDT, lalu kita anggap dari USDT itu mereka melakukan transaksi ya, maka wallet tersebut tidak dapat di-trace kalau berada di luar dari Indodax begitu. Karena bisa-bisa saja USDT mereka misalnya beli dari Indodax atau dari rekeningku misalnya, atau dari beberapa platform yang berizin ya, misalnya rekeningku atau Indodax, mereka membeli USDT begitu. Lalu dari USDT itu akan mereka misalnya melakukan transaksi di luar daripada Indodax atau rekeningku misalnya. Mereka melakukan transaksi misalnya menggunakan MetaMask atau menggunakan Trust Wallet begitu. Lalu pada saat itu Anda berharap akan ada, kalau seandainya Anda dirugikan, Anda bisa lakukan penuntutan. Benar, Anda bisa lakukan penuntutan, tapi Anda tidak akan bisa trace uangnya kemana begitu. Anda tidak akan bisa tahu tuh uang kemana begitu. Karena mereka dari USDT di transaksi di MetaMask atau di Trust Wallet, mereka bisa mengetahui wallet apa yang digunakan, tetapi tidak akan bisa terdeteksi siapa pemilik daripada wallet tersebut begitu. Jadi jangan sampai Anda tuh bego begitu, mau itu dibodoh-bodohin begitu, mau saja Anda tuh sampai dininabobokan seperti itu. Kalau intinya kalau ada satu perusahaan yang menawarkan Anda dengan USDT, udah jangan percaya deh. Ya, ada satu perusahaan dia main robot-robotan begini lalu dia menawarkan USDT, jangan percaya deh. Karena nggak ada hubungannya. Dan gue juga berharap kepada pemerintah gitu ya. Kepada pemerintah, kepada Kementerian Perdagangan, kepada OJK, kepada Bapepti begitu. Setelah ada indikasi seperti ini, mungkin OJK bisa melakukan mengirim surat kepada bank terkait yang mereka gunakan begitu dari perusahaan-perusahaan yang kita duga sebagai perusahaan ilegal tersebut, untuk rekening tersebut diblokir untuk sementara waktu. Itu mungkin salah satu jalan begitu. Karena dari uang hasil yang ada dalam rekening itu kita bisa mengetahui begitu nanti ada berapa uang yang ada di dalamnya, dan jika terjadi sesuatu kita bisa mengganti para korban begitu. Kasihan korban-korban ini. Jadi untuk itu mudah-mudahan teman-teman bisa lebih menerima apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Karena saya berbicara benar-benar
Ikhlas begitu. Dari hati saya. Kalau saya ditanya apakah saya punya kepentingan sama sekali untuk itu? Tidak. Saya bukanlah seorang trader profesional, saya tidak ada urusannya dengan dunia trading begitu. Saya tidak punya perusahaan sejenis. Saya juga tidak punya broker. Saya tidak menawarkan robot trading begitu. Tidak ada sama sekali begitu. Saya tidak juga menghimpun dana masyarakat untuk saya trading, kan tidak ada. Jika suatu saat nanti teman-teman menemukan bahwa saya melakukan menawarkan orang untuk trading bersama saya, ya itu berarti saya yang salah, berarti saya yang goblok begitu. Tapi gue yakin itu tidak akan pernah ada begitu. Kalau ditanya saat ini, gue itu lalu tahu soal trading ini dari mana? Kebetulan gue adalah seorang legal corporate dari salah satu perusahaan gitu, dari salah satu perusahaan berjangka. Di mana perusahaan berjangka ini adalah konsultan dari trader-trader dari broker-broker begitu. Perusahaan tersebut menjadi konsultan dari beberapa broker. Di mana ya dia tidak punya broker. Dari perusahaan konsultan tersebut dia tidak punya broker sendiri begitu. Dia tidak ada broker yang menghimpun dana, ayo main di tempat gua. Jadi perusahaan konsultan ini siapapun bisa main di dia gitu. Semua orang-orang bisa bermain di mana saja gitu. Bisa bermain di broker mana, misalnya Monex, Refund, atau di mana, banyak gitu. Silakan pilih begitu. Tapi jasa daripada konsultan trading tersebut, mereka akan memberikan satu orang trader untuk mengawasi transaksi di sana, ya, dengan mereka tuh dibayar jasanya selama berapa lama begitu dengan trading plan. Jadi mereka menjual trading plan. Hanya itu sebenarnya. Jadi gua legal di perusahaan itu. Jadi gak ada hubungannya juga kan. Beda juga kan. Jadi untuk teman-teman supaya lebih paham ya bahwa gua ini benar-benar ikhlas membantu. Tidak ada kepentingan apapun. Gua menyarankan kepada teman-teman yang ingin melakukan trading, tradinglah di broker yang telah mengantongi izin. Telah mengantongi izin dari pemerintah ya. Bukan AP2LI, bukan SIUP-L begitu, bukan SIUP-PL begitu ya. Bukan. Tapi izin dari Bapepti begitu. Bahwa mereka punya izin untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi begitu. Itu aja sih kuncinya. Jadi Anda gak usah berpikir yang lain-lain. Ketika Anda mengikuti perusahaan yang sudah punya izin di Indonesia begitu ya. Broker-broker yang sudah punya izin. Bukan MLM ya, ingat ya. Ketika Anda mengikuti broker-broker yang sudah punya izin di Indonesia, Anda tidak usah khawatir. Karena ketika Anda main di sana begitu ya, kalau broker tersebut dicurangi, maka Anda sangat mudah, Anda akan difasilitasi oleh OJK. Anda akan difasilitasi oleh institusi terkait untuk memberikan pengaduan-pengaduan. Dan sanksi itu jelas, bisa langsung Anda lihat. Dan asal teman-teman tahu, ketika broker membuat izin atau mengajukan izin, syarat yang mereka harus pegang adalah mereka harus memiliki ketahanan dana dengan sesuai dengan regulasi begitu, yang sudah ditentukan begitu. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau Anda menang nanti Anda nggak akan dibayar karena ada ketahanan dananya di sana gitu. Jadi mainlah di broker-broker yang sudah punya izin. Anda tinggal buka di website Bapepti, Anda lihat itu semua broker. Anda bisa main. Tidak ada salahnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti, teman-teman bisa masuk di akal ya. Bisa masuk di akalnya teman-teman, bisa lebih jeli dalam memilih broker ke depannya. Dan bagi teman-teman saya ingatkan kembali, Anda bisa lakukan withdraw kepada perusahaan yang sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Anda bisa lakukan withdraw. Kalau withdraw tersebut tidak dapat dilakukan, maka berarti terindikasi itu adalah tindak pidana penipuan. Patut kita duga itu adalah tindak pidana penipuan, sehingga Anda bisa melakukan laporan polisi. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.